Selamat pagi Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Purwantari, NIM 178114097, akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Optimasi Karbopol 940 dan Propylene Glycol pada sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon Musa Paradisesa Farsapentum Elkun menggunakan aplikasi desain faktorial. Yang pertama adalah latar belakang. Inflamasi merupakan suatu bentuk respon tubuh terhadap adanya jaringan yang rusak, bahan-bahan kimia berbahaya, dan juga zat mikrobiologik. Nantinya inflamasi ini akan menghasilkan respon-respon inflamasi seperti bengkak, panas, nyeri, maupun kemerahan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita memerlukan suatu agen yang berfungsi sebagai agen antiinflamasi. Agen antiinflamasi yang beredar saat di pasaran merupakan golongan steroid dan non-steroid. Namun kita mengetahui juga bahwa efek samping dari penggunaan obat tersebut dapat menyebabkan pendarahan pada saluran cerna. Maka dari itu, sediaan topikal dapat menjadi solusinya. Salah satu sediaan topikal farmasi adalah gel. Gel ini memiliki sifat yang tidak lengket dan akan memberikan sensasi dingin pada kulit sehingga penggunaannya akan lebih nyaman. Nah, kita juga mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali tanaman yang mengandung senyawa metabolit sekunder yang dapat berpotensi sebagai agen antiinflamasi. Salah satunya adalah kulit buah pisang. Menurut penelitian Artianti tahun 2018, hasil screening fitokimia dari kulit buah pisang mengandung senyawa flavonoid yang dapat digunakan sebagai agen antiinflamasi. Ini juga diperkuat oleh penelitian Putri pada tahun 2020 yang mana meneliti mengenai ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon sebagai antiinflamasi yang menghasilkan bahwa ekstrak dengan konsentrasi 0,5, 1 dan 1,5% menghasilkan efek antiinflamasi sebesar 43, 57, dan 65% secara topikal. Maka dari itu, ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon dapat kita gunakan sebagai agen inflamasi dan dapat diformulasikan dalam bentuk gel. Namun saat ingin memproduksikan dalam bentuk gel, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor kritis dari formulasi gel tersebut. Salah satunya adalah penambahan dari gelling agen dan humectant. Salah satu contoh gelling agen adalah karbopol. Karbopol ini nantinya akan menjadi pengental sehingga akan mempengaruhi viskositas dari sediaan gel. Sedangkan contoh dari humectant adalah propylene glycol. Propylene glycol ini nantinya akan menjadi pelembab dan akan mempertahankan kandungan air dari sediaan gel sehingga akan menghasilkan sifat fisik dan stabilitas sediaan dalam masa penyimpanan. Nah, diharapkan dengan mengoptimasi kedua komponen tersebut nantinya akan menghasilkan sediaan gel yang memiliki sifat dan stabilitas penyimpanan yang baik. Nah, untuk mengoptimasi kedua komponen tersebut, maka kita akan menggunakan desain faktorial. Desain faktorial dipilih karena desain faktorial juga dapat melihat efek dan interaksi yang signifikan terjadi sehingga akan mempengaruhi kualitas, yaitu sifat fisik dan stabilitas fisik saat penyimpanan. Sehingga ketika kita sudah mengoptimasi menggunakan desain faktorial, kita juga dapat mengetahui komponen mana yang memiliki peran dalam mempengaruhi stabilitas fisik dan sifat fisik dari sediaan gel. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama adalah apakah karbopol 940, propylene glycol dan interaksinya berpengaruh terhadap kualitas fisik sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon. Lalu yang kedua, apakah diperoleh komposisi optimum antara karbopol 940 dan propylene glycol sehingga sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon memiliki stabilitas fisik yang baik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum yaitu menghasilkan formulasi sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang optimal. Lalu untuk tujuan khususnya adalah yang pertama, memastikan pengaruh karbopol 940, propylene glycol dan interaksinya dalam menentukan kualitas fisik sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon. Yang kedua, mengevaluasi jumlah optimum komponen dari karbopol 940 dan propylene glycol sehingga diperoleh sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang memiliki sifat fisik dan stabilitas fisik yang baik.
Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian, ada 3. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu dapat menambah informasi mengenai jumlah optimal dari karbopol 940 dan propilen glikol pada sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon. Lalu manfaat metodologis adalah menambah pengetahuan dalam pengaplikasian software desain expert 12 dengan metode desain faktorial dalam pengoptimasian komponen karbopol 940 dan propilen glikol pada sediaan gel. Yang terakhir adalah manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dihasilkan sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon yang optimal. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah inflamasi. Inflamasi itu dapat terjadi karena diaktifkannya mediator-mediator inflamasi. Salah satu jalur yang dapat mengaktifkan mediator inflamasi adalah jalur asam arakidonat. Nantinya asam arakidonat ini akan diubah oleh enzim siklooksigenase atau enzim CHOX menjadi prostaglandin yang merupakan mediator inflamasi. Nah, proses inflamasi ini sebenarnya merupakan langkah awal atau permulaan untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak dan juga mendestruksi mikroba-mikroba yang terdapat pada jaringan yang rusak tersebut. Selanjutnya adalah antiinflamasi. Antiinflamasi saat ini beredar di pasaran merupakan golongan steroid dan non-steroid. Nah, mekanisme non-steroid dalam sebagai antiinflamasi adalah dengan berinteraksi pada enzim CHOX atau enzim siklooksigenase. Nantinya yang akan menghambat dari pembentukan prostaglandin. Nah, kita perlu mengetahui juga bahwa CHOX itu ada 2, yaitu CHOX1 dan CHOX2. Nah, apabila CHOX1 ini dihambat, yang mana juga CHOX1 ini berfungsi untuk memproduksi atau membuat mukosa pada dinding lambung, sehingga apabila dihambat nantinya mukosa dinding lambung tersebut tidak akan terbentuk, dan apabila asam lambung tinggi akan dapat melukai dinding lambung. Selanjutnya adalah flavonoid. Flavonoid ini merupakan senyawa metabolik sekunder yang ada pada tanaman yang termasuk dalam golongan fenolik. Dalam mekanismenya sebagai agen antiinflamasi, nantinya flavonoid ini akan menghambat atau memblok senyawa-senyawa seperti sitokin, CHOX, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kulit buah pisang Ambon. Buah pisang Ambon merupakan salah satu buah yang dibudidaya di Indonesia. Nah, determinasi dari buah Ambon ini, pisang Ambon ini merupakan dari kingdom plantae, division Tracheophyta, kelas Magnoliopsida of the order Singibirales, family Musaceae, genus Musa L, dan spesies Musa paradisesa Farsapientum L. Selanjutnya adalah gel. Gel merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi partikel anorganik atau molekul kecil organik yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, formulasi dari sediaan gel perlu dilakukan dengan baik dikarenakan akan mempengaruhi jumlah serta kecepatan dari zat aktif yang akan terabsorpsi. Zat aktif tersebut akan terpenetrasi melalui basis atau pembawa dari gel tersebut. Selanjutnya adalah gelling agent. Salah satu contoh gelling agent adalah karbopol. Karbopol ini nantinya akan menjadi pengental sehingga akan mempengaruhi viskositas dari sediaan gel. Nah, sediaan gel dapat dikatakan mempunyai viskositas yang baik apabila berada pada rentang 2000 sampai 4000 G/Poise. Sebagai gelling agent nantinya karbopol ini akan digunakan pada konsentrasi 0,5 sampai 2%. Selanjutnya adalah humectant. Salah satu contoh humectant adalah propilen glikol. Propilen glikol ini nantinya akan sebagai pelembab yang mana ia akan mengabsorpsi lembab dari lingkungan sekitar dan juga akan mengurangi penguapan air dari sediaan gel. Nah, dalam penggunaannya sebagai humectant nantinya propilen glikol ini akan digunakan pada konsentrasi tidak lebih dari 15%. Selanjutnya adalah desain faktorial. Desain faktorial merupakan salah satu jenis desain eksperimental yang dapat mensimulasi efek dan interaksi yang signifikan terjadi pada komponen-komponen yang dioptimasi. Nantinya pada desain faktorial ini faktor-faktor tersebut akan disilangkan dalam pada level faktor lain dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, seperti yang saya
telah saya sebutkan bahwa kulit pisang itu mengandung flavonoid yang dapat menjadi agen antiinflamasi. Untuk dapat diaplikasikannya, maka kulit buah pisang perlu dibuat dalam bentuk sediaan topical gel. Namun saat membuat gel tersebut harus memperhatikan faktor-faktor kritis dalam pembuatan gel yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah penambahan gelling agen dan humectant. Nah, untuk mengoptimasi tersebut, maka kita akan menggunakan desain faktorial yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat efek dari beberapa faktor beserta interaksinya yang secara signifikan. Selanjutnya adalah hipotesis, ada dua. Yang pertama, karbopos 40 dan propylene glikol serta interaksi keduanya memiliki pengaruh terhadap sifat fisik sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon. Yang kedua, komposisi optimum dari karbopos 40 dan propylene glikol dapat diperoleh sehingga sediaan gel antiinflamasi ekstrak etanol kulit buah pisang Ambon memiliki stabilitas fisik dan sifat fisik yang baik. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu penelitian ini termasuk penelitian kuarsi eksperimental yang mana variabel bebasnya merupakan variasi jumlah karbopos 40 dan propylene glikol. Sedangkan untuk variabel tergantungnya adalah sifat fisik dan stabilitas fisik dari sediaan gel. Variabel pengacu terkendali adalah sumber kulit pisang dan waktu pengambilan, alat percobaan, wadah penyimpanan, dan kondisi penyimpanan seperti suhu dan perlindungan terhadap cahaya. Selanjutnya untuk variabel pengacu tak terkendali adalah suhu, kelembapan, kecepatan pengadukan, dan cahaya saat pembuatan gel. Selanjutnya ini adalah alat yang digunakan pada penelitian ini, dan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini. Selanjutnya tata cara penelitian. Yang pertama, preparasi kulit buah pisang Ambon. Buah pisang Ambon ini nantinya akan diperoleh dari Lembaga Pendampingan Usaha Buruh dan Tani dan Nelayan di Sleman, Yogyakarta, yang mana akan dipilih buah pisang yang telah masak 4-5 hari selama masa penyimpanan pasca pemanenan. Selanjutnya buah pisang tersebut akan dicuci menggunakan air yang bersih, lalu akan dikupas kulitnya dan diiris tipis, lalu akan dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari hingga berwarna kecoklatan. Selanjutnya akan diserbuk menggunakan blender dan diayak sehingga akan dihasilkan serbuk kulit buah pisang Ambon. Selanjutnya akan diukur kadar airnya menggunakan moisture balance analyzer. Selanjutnya untuk ekstraksi akan digunakan metode macerasi selama 3 hari, di mana pelarutnya menggunakan etanol 70% dengan perbandingan 1:5, yaitu perbandingan antara berat serbuk berbanding pelarutnya. Nantinya akan dikentalkan menggunakan rotary evaporator menggunakan suhu 60 derajat Celcius sehingga akan dihasilkan ekstrak yang kental. Selanjutnya adalah uji kandungan flavonoid menggunakan alkali test, yaitu menggunakan NaOH 10%. Nantinya ekstrak akan ditetesi NaOH sebanyak 1 ml dan apabila terjadi perubahan warna orange atau jingga, berarti ekstrak tersebut positif mengandung flavonoid. Selanjutnya adalah formulasi gel. Formula gel ini nantinya akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gupta pada tahun 2017. Ini adalah formula dari penelitian Gupta pada tahun 2017, dan ini adalah formula dari gel pada penelitian saya, di mana saya akan mengoptimasi karbopos 40 yang mana level maksimumnya adalah 1,85 sedangkan level minimumnya 0,65, dan juga propylene glikol yang level maksimumnya 15 sedangkan level minimumnya 7,5. Selanjutnya adalah pembuatan gel. Nah, pembuatan gel ini dilakukan dengan mendispersi karbopol menggunakan 50 ml aquades, lalu propilparaben akan dilarutkan menggunakan 5 ml aquades. Nantinya akan ditambahkan propylene glikol, BHT, dan ekstrak etanol kulit buah pisang. Lalu yang terakhir akan ditambahkan aquades sebanyak 86,25 ml. Selanjutnya akan dilakukan uji fisik dan stabilitas fisik dari gel yang meliputi yang pertama uji organoleptif dengan melihat bentuk, warna, dan bau gel. Lalu ada uji homogenitas yang mana gel dapat dikatakan homogen apabila tidak ada partikel kasar pada sediaan. Lalu untuk uji pH nantinya akan digunakan pH meter yang mana pH yang baik untuk sediaan gel adalah 4,5 sampai 6,5. Untuk daya sebar nantinya akan dikatakan baik apabila berada pada range 5-7 cm. Selanjutnya adalah uji viskositas yang mana akan menggunakan viskometer yosin dengan kecepatan 10 rpm, dan apabila gel yang dihasilkan mempunyai range antara 2000 sampai 4000 cipoise, maka gel tersebut dapat dikatakan mempunyai viskositas yang baik. Selanjutnya yang terakhir adalah uji stabilitas penyimpanan, dilakukan selama 1 bulan dan akan dievaluasi pada minggu ke-0, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, dan minggu keempat.
Nah, hasil evaluasinya apabila tidak terjadi perubahan sifat fisik pada sedia anjal dan juga apabila terjadi perubahan dan perubahan tersebut masih dalam range kriteria sediaan fisik yang baik, maka sedia anjal tersebut dapat dikatakan stabil. Selanjutnya adalah tata cara analisis hasil, yang mana data uji sifat fisik dari sedia anjal dianalisis menggunakan two-way ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95, menggunakan desain desain expert yang akan memplot counterplot dari respon viskositas dan daya sebar sehingga akan memperoleh overlay plot yang merupakan daerah komposisi optimum. Selanjutnya adalah ini jadwal kegiatan dari penelitian saya, dan ini adalah daftar pustaka yang saya acu. Sekian presentasi saya mengenai proposal saya. Terima kasih.